Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator madrasah, kali ini kita akan mengulas cara melakukan instalasi aplikasi e-learning madrasah versi 451 pada web hosting. Untuk dapat menginstal aplikasi ini, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya pada web e-learning Kemenak. Kita jalankan terlebih dahulu browser yang ada pada komputer kita untuk mengakses web dari e-learning Kemenak. Kita ketikkan pada address bar domainnya www.elearning.kemenak.go.id. Setelah web e-learning Kemenak terbuka, selanjutnya kita akan melakukan login dengan menggunakan username dan password dari akun madrasah kita. Nah, masukkan username dan password. Kemudian klik tombol login. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke web dari e-learning Kemenak. Kita cari menu download installer. Nah, di sini ada download installer untuk versi 451. Ada installer Windows dan yang satunya adalah versi hosting. Nah, kita akan mendownload yang versi hosting. Kita klik linknya. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Proses download telah selesai. Selanjutnya kita klik hasil downloadan tadi. Kita akan menuju ke folder di mana lokasi dari hasil download tersebut tersimpan. Nah, kita pindahkan file hasil download ini. Kita copy atau kita cut juga boleh. Kita pindahkan ke lokasi yang mudah kita jangkau dan mudah dicari. Ya. Nah, di sini kita pindahkan di bagian E, aplikasi hosting dari e-learning Madrasah 451. Selanjutnya, aplikasi ini kita ekstrak. Kita klik kanan, pilih ekstrak. Nah, setelah nanti file terekstrak, ya kita lihat di sini namanya hosting. Kita akan melakukan upload aplikasi ini pada web hosting. Kita buka kembali browser dan kita buka web cPanel kita. Nah, ini saya sudah langsung masuk ke akun ya. Nah, kita menuju ke menu domain dan kita klik tombol subdomain untuk membuat subdomain baru. Nah, kita ketikkan nama dari subdomain yang akan kita buat untuk e-learning ini. Nah, saya buat namanya daring karena dengan nama e-learning sudah ada. Kita klik tombol create. Setelah itu kita klik tombol go back. Nah, nama subdomain baru yang kita buat tadi sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita mengarah ke dokumen root. Kita klik yang nama subdomain yang kita buat tadi, kita klik. Kemudian kita akan menuju ke tampilan dari file manager. Nah, di sini ada folder yang sudah ada ya. Kita hapus saja sebelum kita mengupload aplikasinya. Nah, selanjutnya kita cari pada bagian public HTML.
nama dari subdomain yang kita buat tadi, yaitu daring. Kita kemudian klik tombol upload dan cari file di mana kita mengekstrak aplikasi tadi. Kita simpan di bagian E. Kemudian kita klik folder hasil ekstrak. Kita cari data web ya. Kita klik data web, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu saja proses uploadnya hingga sampai 100%. Proses upload telah selesai 100%. Selanjutnya klik tombol go back. Nah, di sini kita bisa melihat hasil uploadnya tadi. Nah, ini kita ekstrak ya, hasil dari upload tadi, filenya kita ekstrak. Kita klik kanan pada file tersebut. Kemudian kita pilih ekstrak
Nah, kita ekstrak filenya, tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, klik tombol close. Nah, kita refresh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil dari ekstrak tadi. Nah, jika nanti ada file yang tidak bisa terlihat, itu bisa kita tampilkan dengan mengklik tombol setting pada pojok kanan atas. Show hidden file itu diaktifkan. Nah, selanjutnya hasil upload tadi berupa data web yang kita upload tadi itu bisa kita hapus agar tidak memenuhi ruang hosting. Kita klik delete ya. Nah, sekarang sudah terhapus ya. Selanjutnya kita akan membuat database. Kita klik cPanel ya, kemudian kita menuju ke menu database dan kita klik tombol MySQL database. Nah, kita buat dulu nama database-nya. Nah, kita samakan saja dengan nama dari subdomain tadi agar tidak lupa. Kita ketik misalnya daring. Kemudian bagian bawah ada tombol create database. Kita klik create database. Nah, database berhasil dibuat. Klik tombol go back. Selanjutnya kita membuat user untuk database. Kita pindahkan ke bawah, layarnya kita gulung ke bawah. Nah, di sini terlihat current database-nya masih dalam keadaan kosong, privilege usernya. Kita buat user database terlebih dahulu pada bagian MySQL user, add new user. Kita buat usernya misalnya daring, kemudian passwordnya kita buat yang kuat, passwordnya ditandai dengan warna hijau, password dan juga nanti konfirmasi passwordnya. Selanjutnya create user, klik tombol create user. Nah, kita klik go back. User yang tadi kita buat telah masuk di bagian user. Bisa kita lihat current usernya. Selanjutnya kita menuju ke add user to database. Kita akan tambahkan usernya pada database. Kita cari di bagian user. Pilih yang kita buat tadi ya, daring. Kemudian database-nya juga kita pilih daring, klik add. Kita centang semua all privilege, kemudian bagian bawah kita klik tombol make change. Tunggu prosesnya hingga berhasil seperti ini, ditandai dengan centang warna hijau pada kotak ya. Kemudian kita lihat nanti hasilnya, klik tombol go back ya. Di bagian SQL database kita lihat di current database itu privilege-nya itu sudah masuk ya. Kita lihat ada besaran angkanya dan juga info dari privilege usernya. Nah, ini pada current user ya, bisa kita lihat datanya juga sudah siap. Kita catat database dan passwordnya, kita bisa gunakan notepad ya, supaya nanti pada saat konfigurasi database tidak lupa. Nah, kita pindahkan di notepad database, nama databasenya dan password yang telah kita buat tadi.
Selanjutnya kita akan menuju cPanel kembali dan kita akan mengupload database ya, itu kita pilih PHP MyAdmin. PHP MyAdmin kita pilih tombol import untuk mengimport database atau DB e-learningnya. Kita klik, kemudian klik tombol open, dan di bawah kita klik tombol go. Tunggu proses uploadnya hingga selesai. Nah, setelah selesai, kita nanti bisa melihat ada conteng yang berwarna hijau, dan juga di sebelah kirinya ada data-data dari DB e-learningnya. Nah, bisa kita lihat ya dari atas sampai bawah. Selanjutnya kembali ke cPanel, kita akan melakukan penyesuaian dari versi PHP. Nah, PHP e-learning ini biasanya yang digunakan adalah versi 5.6. Di sini kita cek dulu PHP-nya yang default ya, yang tampil di cPanel yaitu 7.2. Kita rubah, kita kembali ke menu software, kita pilih multi PHP manager untuk merubah versi PHP dari e-learning tadi. Kita klik domain e-learningnya, kemudian kita ganti versi PHP-nya 5.6, pilih apply. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai. Kembali ke cPanel. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database. Kita mengisi database pada cPanel File Manager. Kita cari pada public HTML nama dari data yang kita buat tadi. Daring, kita pilih folder app, double klik, kemudian config, double klik, kemudian kita cari database. Nah, itu kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, nanti kita pilih tombol edit. Nah, kita akan merubah atau mengisi data hostname, username, password, dan database dengan data yang telah kita simpan di notepad tadi. Hostname diisi dengan localhost, kemudian database dengan nama database yang telah kita simpan tadi, dan password juga dengan password yang telah kita buat tadi. Klik tombol save change. Selanjutnya kita coba jalankan subdomain yang kita buka tadi, apakah sudah bisa diakses atau belum. Kita akses link subdomain yang dibuat tadi. Nah, ternyata belum bisa dijalankan, ada error. Kita kembali cek pada konfigurasi database yang kita isikan tadi. Kemungkinan ada kesalahan. Nah, kita cek kembali di sini. Kita perbaiki mana yang salah, klik simpan kembali. Kita jalankan linknya. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, selanjutnya setelah tampil seperti ini, kita aktifasi dulu akun kita menggunakan NSM dan token pada web e-learning Kemenak. Kita masukkan datanya, kita klik tombol aktifasi. Nah, sekarang sudah berhasil, tinggal kita melakukan login saja ke login admin dari e-learning madrasah. Kita coba login admin menggunakan akun e-learning madrasah. Setelah kita masukkan username dan password, kita klik tombol masuk. Nah, kita lihat prosesnya dan tampilan dari halaman e-learningnya seperti ini. Nah, inilah tampilan dari e-learning madrasah versi 4.5.1.
Demikian ulasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.